Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu tentang metode distribusi momen. Saya berharap Anda semua sudah membaca materi yang saya sampaikan, karena di dalam materi yang saya sampaikan tersebut sudah cukup jelas penjelasan tentang metode distribusi momen. Berikut contoh-contoh soal yang ada di materi tersebut. Semua materi yang saya sampaikan minggu kemarin itu bisa Anda dapatkan juga dari buku Mekanika Teknik karangan Bapak Juniman Silalahi. Anda bisa baca di sana. Dan saya rasa kalau Anda mempelajari semua contoh-contoh soal yang ada, Anda bisa memahami apa yang dimaksud dengan metode distribusi momen, kemudian bagaimana cara menyelesaikan contoh-contoh soal untuk struktur statis tertentu dengan metode distribusi momen. Tapi saya juga akan menjelaskan kembali karena mungkin agak susah untuk memahami mekanika teknik, terutama metode distribusi momen, jika hanya membaca dari bahan ajar saja. Baiklah, metode distribusi momen ini juga sering disebut dengan metode cross. Kenapa disebut dengan metode cross? Karena metode ini pertama kali ditemukan oleh Harry Cross pada tahun 1933. Kemudian metode ini dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya, dan saat ini menjadi salah satu metode yang dipakai untuk analisis struktur balok penerus dan portal statis tak tentu. Nah, beberapa anggapan untuk metode cross ini adalah yang pertama, perubahan bentuk akibat gaya normal dan gaya geser itu dapat diabaikan sehingga panjang batang-batangnya tidak berubah. Kemudian semua titik simpul dianggap kaku sempurna. Nah, dalam hal ini kita perlu mendapatkan yang namanya momen distribusi dan momen induksi terhadap momen primer. Jadi nanti kita harus tentukan dulu momen primernya bagaimana, berapakah nilai fix end momennya atau momen primernya, kemudian distribusi dari momen-momennya tersebut. Nah, penjelasan tentang hal ini bisa Anda dapatkan di dalam buku Pak Juniman. Itu sebagaimana materi yang sudah saya sampaikan ada di halaman 61 ya, buku tersebut. Nah, jadi istilah-istilah yang akan kita gunakan di sini itu adalah metode distribusi momen, kemudian momen primer, dan ada momen reaksi, serta distribusi dari momen. Nah, sekarang akan kita jelaskan satu persatu apa itu momen primer dan momen reaksi. Anda bisa lihat di buku di halaman 62 bahwa yang dimaksud dengan momen primer itu adalah momen yang terjadi di ujung batang sebagai akibat dari, kita tinjau dulu momen primer. Momen primer adalah momen yang terjadi di ujung batang sebagai akibat dari beban yang bekerja di sepanjang batang. Nah, dengan kata lain, besarnya momen primer ini sama dengan momen reaksi, tapi arahnya berlawanan. Kita bisa lihat di gambar di sini. Seperti gambar 31. Di sini digambarkan bahwa jika ada sebuah balok statis tak tentu yang dibebani oleh beban P, maka akibat beban P ini akan timbul lendutan. Jika misalnya ini adalah balok A dan B, maka akan timbul lendutan. Ini panjangnya adalah sebesar LAB. Maka akan timbul di sini momen primer sebesar MAB dan sebesar MBA. Ini adalah momen primernya. Nah,
sebanding dengan momen primer yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan, itu akan timbul yang namanya momen reaksi. Ini adalah momen reaksi. Momen reaksi itu kita simbolkan dengan MR, ini juga disimbolkan dengan MR. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, ini yang momen reaksi, yang warna hijau. Oke. Kemudian, kita lihat lagi distribusi momen. Jadi sampai di sini saya harap Anda bisa memahami penjelasan yang sudah saya sampaikan. Nah, itu tadi penjelasan tentang momen primer dan momen reaksi. Sekarang kita lihat penjelasan tentang distribusi momen. Anda bisa lihat contohnya pada gambar 32. Nah, di sana ada gambar sebuah portal. A, B, C, dan D. Nah, pada portal A, B, C, dan D ini, di portal ini dia akan bekerja momen primer sebesar M aksen di titik simpul A. Besarnya momen primer pada titik simpul A ini akan didistribusikan masing-masing ke batang AB, AC, dan AD menjadi MAB, MAC, dan MAD. Nah, batangnya akan melendut seperti ini. Di sini tidak melendut karena ini adalah jepit. Maka di sini ada theta A. Di sini ada theta A juga, sebesar theta A juga. Di sini juga ada sebesar theta A. Nah, masing-masing batang ini itu dia akan memiliki kekakuan. Berapa besar kekakuannya? Kekakuannya adalah pada batang AB itu kekakuannya adalah sebesar KAB. Pada batang AC kekakuannya adalah sebesar KAC. Dan pada batang AD kekakuannya adalah sebesar KAD. Nah, jadi adanya momen reaksi, momen primer M aksen ini, dia akan didistribusikan ke masing-masing batangnya. Maka bisa disimpulkan bahwa M aksen ini itu sama dengan MAB ditambah MAC ditambah MAD. Nah, ini adalah untuk mencapai keseimbangan di titik simpul A. Oke. Dan sebagaimana yang dijelaskan di halaman 63, bahwa MAB itu sama dengan KAB dikali theta A, MAC sama dengan KAC dikali theta A, dan MAD sama dengan KAD kali theta A. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor distribusi, kesimpulannya, bahwa faktor distribusi atau yang disimbolkan dengan FD adalah perbandingan kekakuan batang K dengan kekakuan batang total di titik simpul atau sigma K. Maka FD itu adalah K dibagi dengan sigma K. Dan kesimpulan yang kedua, momen distribusi atau MD itu adalah hasil perkalian faktor distribusi dengan momen primer atau M aksen.
Nah, momen distribusi ini itu nilainya sama dengan momen primer tapi arahnya berlawanan. Maka MD, momen distribusi, itu sama dengan momen primer dikali dengan min FD. Karena arahnya berlawanan. Oke, itu penjelasan tentang distribusi momen. Nah, untuk yang berikutnya, kita akan menjelaskan tentang kekakuan batang dan momen induksi. Untuk yang berikutnya, kita akan menjelaskan tentang kekakuan batang dan momen induksi. Nah, untuk kekakuan batang itu untuk penurunannya itu dapat dihitung berdasarkan rumus slope deflection atau sudut kemiringan letusan sebagaimana yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Ada turunan rumusnya di halaman 64. Saya akan sampaikan kesimpulannya saja karena kasus tumpuan ada yang jepit-jepit, ada yang jepit sendi. Dapat disimpulkan bahwa untuk tumpuan jepit-jepit, untuk kondisinya adalah jepit-jepit seperti yang gambar yang ada di halaman 64. Untuk kondisi jepit-jepit, untuk kondisi batang yang jepit-jepit, maka kekakuannya adalah kekakuan batangnya. Kalau ini batangnya dinamakan dengan batang AB, maka ada kekakuannya adalah KAB. Maka kekakuannya itu adalah 4 EI per L, di mana batangnya adalah sepanjang L dan mempunyai modulus elastisitas dan inersia sebesar EI. Jadi kalau misalnya EI-nya 2, EI ini adalah 2, EI ini 2, ya ininya diganti dengan 2 EI. Tapi rumusnya adalah K sama dengan 4 EI per L. Sedangkan kalau tumpuannya adalah jepit sendi dengan panjangnya masih sama batang L, batangnya juga AB, maka kekakuannya ini juga sama ya, masih EI juga. Maka batangnya itu kekakuannya adalah 3 EI per L. Itu untuk batang dengan tumpuannya adalah jepit sendi. Oke, demikian penjelasan saya tentang metode distribusi momen. Saya berharap Anda semua bisa lebih memahaminya. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh kasus sebagaimana yang terdapat di dalam buku Mekanika Teknik karangan Bapak Juniman Silalahi.